Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, beramal, mempersiapkan bekal kita sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda yang paling mulia, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa dijadikan sebagai suri tauladan, yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, yang kita contoh akhlaknya, yang kita contoh perilaku beliau, sehingga kita berharap di kemudian hari beliau mengenali kita ketika kita berada di padang mahsyar, insyaallah. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, yang mempunyai 3 ayat. Nah, insyaallah pada kali ini kita akan mengkaji surah ini dengan pendekatan dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quran Azim yang dikarang oleh beliau. Kenapa kita mengambil dari tafsir Ibnu Katsir? Karena beliau adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh di zaman sekarang ini, yang kemudian pendapat-pendapat beliau banyak dikutip oleh para asatid. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan surah ini. Pertama kita akan bacakan dulu bagaimana bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Asr ini adalah salah satu surah yang tergolong daripada wahiyya makkiyatun, dari surah Makkiyah. Artinya surah ini adalah surah yang turun di kota Mekah. Dzakaru anna Amr bin al-As wafada ala Musailamah al-Kadzdzab la'anahu Allah ta'ala. Disebutkan bahwa Amr bin As pernah mendatangi Musailamah al-Kadzdzab, semoga Allah melaknatnya. Wa dzalika ba'dama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla an yuslima Amr, dan sebelum Amr bin As ini memeluk agama Islam. Faqala lahu Musailamah berkata kepadanya, kepada Rasulullah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhihi al-maddah?" Kata Musailamah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah?" Apa yang diturunkan kepada sahabatmu Muhammad di masa ini? Kata Musailamah kepada Amr bin As. Qala, maka Amr menjawab, "Laqad unzila alaihi suratun wajibzatun balighatun." Kata Amr bin As, telah diturunkan kepadanya sebuah surah yang sangat singkat namun sangat padat maknanya, sangat dalam maknanya.
Wa ma hiya? Kata Musailamah, apa itu? Faqala, maka Amr lalu membacakannya, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Amr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati untuk menaati kebenaran dan menasihati untuk menghindari atau saling menasihati untuk tetap bersabar dalam ketaatan. Fafakkara Musailamatun hunaiha thumma qala, Musailamah berfikir setelah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Amr bin As. Dia terhenti lalu berkata, wa qad unzila alayya mithluha. Kata Musailamah, dan telah diturunkan kepadaku yang serupa dengan itu. Nah, ini bentuk pengakuan Musailamah bahwa dia itu adalah nabi. Dia pernah mengaku menjadi nabi, makanya diberikan gelar al-kadzdzab, pendusta, semoga Allah melaknatnya. Itu kata Musailamah. Faqala lahu Amr, maka Amr bin As berkata kepadanya, wa ma huwa? Apakah itu? Apakah yang diturunkan Allah kepadamu, wahai Musailamah al-kadzdzab? Faqala, ya wabra, kata wahai wabr. Nah, itu hewan sejenis kelinci atau tikus, dipanggil 2 kali. Kata Musailamah, innama anti udunani wa sadr wa sa'iruki hafzu naqr. Kata Musailamah, sesungguhnya kamu hanyalah 2 telinga dan sebuah dada, sedangkan sisanya hanyalah lekukan dan loncatan. Thumma qala, kemudian Musailamah berkata, kaifa tara ya Amr? Kata Musailamah, bagaimana pendapatmu wahai Amr tentang perkataan tadi? Faqala lahu Amr, maka Amr bin As mengatakan kepadanya, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Kata Amr bin As, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar tahu bahwa aku pun tahu bahwa engkau sedang berdusta dengan ucapanmu yang tadi itu. Wa qad ra'aitu Aba Bakrin al-Kharaitiyya asnad. Maka ini berkomentar siapa? Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, aku telah melihat Abu Bakar al-Kharaiti menyebutkan sanad dalam kitabnya yang terkenal, fi kitabih, dalam kitabnya al-ma'rufi bi masari al-akhlaq, fi al-juz'i ats-tsani minhu syai'an min hadza aw qariban minhu. Kata beliau bahwa dalam kitabnya yang terkenal yaitu Masawi al-Akhlaq, pada juz kedua, hal yang serupa atau mendekati kisah ini. Wal wabr, kata al-wabr yang diucapkan oleh Musailamah tadi, duwaibatun tushbihul hirra a'zamu syai'in fihi udunahu wa sadruhu wa baqihi damimun. Tentang al-wabr, kata beliau, wabr adalah hewan kecil yang menyerupai kucing. Bagian
tubuh yang paling menonjol adalah kedua telinganya dan dadanya, sedangkan bagian tubuh lainnya tampak buruk kecil atau proporsional. Fa'arada Musailamah anna yarakkiba min hadzal hadayani ma yu'aridu bihil Qur'an falam yaruj dzalika ala 'abidil awthan fi dzalika zaman. Kata beliau bahwa Musailamah ini ingin menyusun sebuah igawan atau lelucon, omong kosong maksudnya, untuk menandingi Al-Quran, namun hal tersebut bahkan tidak laku atau tidak dipercaya oleh seseorang penyembah berhala. Siapa itu? Amr bin As pada masa itu. Wa dzakara at-Tabarani min tariqi Hammad bin Salama an Thabit an Abdillah bin Hasn Abi Madinah qala kana ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yatafarraqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma ala al-akhir surat al-'asr ila akhiriha thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhir. Nah, jadi para sahabat Nabi itu punya tradisi pada saat itu, bahwa sini dikatakan bahwa At-Tabarani min tariqi Hammad bin Salamah, bahwa Imam At-Tabarani menyebutkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Sabit, dari Abdullah bin Hasan Abu Madinah. Ia berkata, dahulu ada dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila mereka bertemu, mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu dari keduanya itu membacakan kepada yang lain surah Al-Asr hingga akhir surah. Kemudian salah satu dari mereka mengucapkan salam kepada yang lain. Setelah membaca surah Al-Asr, mereka mengucapkan salam perpisahan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'athum." Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia merenungkan surah ini, niscaya surah ini telah mencukupi bagi mereka. Maksudnya kandungannya itu sudah cukup bagi petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan, menuju akhirat. Kemudian kita masuk pada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Kata Al-Asr, makna Al-Asr, Az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatun bani Adam min khairi wa syarrin. Jadi kata Al-Asr itu diartikan adalah waktu atau zaman di mana terjadi segala pergerakan anak cucu Adam, baik itu kebaikan maupun keburukan. Wa qala Malikun an Zaid bin Aslam. Maka Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata beliau, huwal asiyyu wal mashhurul awal. Al-Asr itu adalah waktu sore, namun pendapat yang pertama, waktu secara umum adalah yang lebih masyhur. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Asr itu adalah waktu asar. Tetapi dalam pendapat lain, dia itu Al-Asr waktu secara umum. Fa'aqsama ta'ala bidzalika ala anna al-insan lafi khusrin. Ternyata ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan waktu tersebut sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Maksudnya adalah berada dalam kerugian dan kebinasaan ketika dia tidak memanfaatkan waktu yang diberikan. Hartanya tidak menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia miliki dia tidak ajarkan kepada sesamanya, sehingga disebutlah dia
orang-orang yang benar-benar di dalam kerugian, padahal dia punya potensi untuk beramal dengan hartanya atau beramal dengan ilmunya. Ai fi hasaratin wa halakin. Kecuali, ada pengecualian dari kerugian tadi itu. Kecuali siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah beriman wa amilus shalihat, mereka mengerjakan amal-amal kebaikan, mengerjakan amal soleh. Maka sangat rugi seseorang ketika hidup di muka bumi ini tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan kebaikan, apalagi sampai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastathna min jinsil insani anil khusranil ladzina amanu biqulubihim wa amilus salihati bijawarihim. Kemudian watawasaw bil haq, yang dimaksud dengan saling menasihati dalam kebenaran adalah wahwa ada'ut ta'at, yaitu menunaikan ketaatan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan kemaksiatan. Itu dia yang disebut dengan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, namun menasihati dalam kesabaran, yaitu alal masaibi wal aqdar, atas musibah atau takdir. Wa adha man yu'dhi mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian bersabar atas gangguan dari orang lain saat mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi cacian dari orang, dia bersabar atas cacian itu. Dia tidak mudah untuk berputus asa. Ketika orang mencacinya, dia tidak gampang menyerah, tetapi dia kuatkan kesabaran itu dengan beriman dan beramal saleh. Mungkin itu akhir dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memetik buah atau hasil dari apa yang selama ini kita kerjakan selama hidup ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.